Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hari yang ke-16 kita berada di bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Ibarat berjalan, kita sudah melewati separuh jalan yang harus kita tempuh. Tapi biasanya kalau sudah sampai setengah perjalanan, sudah mulai banyak yang kelelahan, sudah mulai banyak yang capek dan letih. Bahkan sebagian kemungkinan akan berpindah ke lain hati. Yang semula di masjid akan bergeser ke pasar. Yang semula khusyuk berjamaah beribadah sudah mulai antri di mall, sudah mulai pindah ke dapur. Maka konsentrasi ibadah di setengah Ramadan sampai ke akhir biasanya sudah mulai akan berkurang. Alhamdulillah pagi hari ini Masjid Jihad Koto Tingga jumlah yang hadir masih sebanyak yang datang, yang tiba masih sebanyak yang sampai. Masjid-masjid yang lain jemaahnya sudah makin maju ke depan, safnya sudah mulai banyak yang berlebih, dan yang datang itu justru orang-orang yang masih mampu untuk istiqomah. Bapak Ibu, pagi hari ini termasuk orang-orang yang masih bisa berjihad untuk sampai ke masjid jihad. Ada dua hal yang membuat Ramadan berbeda dengan bulan lain. Ramadan itu menjadi istimewa, menjadi luar biasa karena dua hal yang tidak akan pernah ada pada bulan manapun selain bulan Ramadan. Apa yang dua itu? Pertama, Ramadan menjadi luar biasa, menjadi istimewa. Di bulan inilah Allah pilih tempat, waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat di dalamnya diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka peringatan nuzul Quran itu tidak pernah di bulan Muharram, tidak pernah di bulan Rabiul Awal, tidak pernah di bulan Zulhijjah. Momentum nuzul Quran itu sama dengan penjelasan ayat ini. Ramadanlah tempat yang Allah pilih sebagai tempat dan waktu diturunkannya Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Sampai hari ini satu-satunya kitab yang masih bisa dipastikan keasliannya, keotentikannya, satu-satunya di muka bumi masih Al-Quranul Karim. Jangankan satu surat, satu ayat, satu kalimat, satu huruf, satu baris, satu titik pun tak ada yang bergeser. Pak Ibu bisa bayangkan kira-kira kalau baris sama titiknya bergeser. Jangan dulu Pak Ibu berubah hurufnya, titiknya sajalah. Mestinya huruf ba bergeser ke atas titiknya jadi huruf nun. Udah kacau semua itu. Mestinya huruf ta hilang satu titiknya menjadi
kembali lagi ke huruf nun. Mestinya huruf qaf hilang satu titik jadi fa. Mestinya huruf shad tambah titik jadi do. Ini sudah akan kacau balau ini. Titik saja tak hilang, tak berkurang. Bahkan kalaupun Quran hilang dari seluruh tempat di muka bumi, tak ada satupun kita ketemu Al-Quran, tidak perlu terlalu risau, tidak perlu terlalu susah dan cemas. Allah memudahkan sebagian orang di antara kita untuk menghafal Al-Quran. Ribuan para penghafal Quran di Kota Padang saja. Berapa para penghafal Quran? Apa Ibu, kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah satu malam satu juz, tidak ada imamnya lihat ayat Quran itu. Tidak ada imamnya pakai Quran di depannya itu. Biasa-biasa saja. Satu malam satu juz, satu malam satu juz. Dan di Kota Padang, bukan hal yang sulit menemukan orang yang hafal Quran. Bahkan kalau kita ingat kisah-kisah itu, bagaimana anak yang bisa, Pak Ibu, 1 tahun hatam Quran, ada yang 6 bulan hafal Quran. Ada rekor kemarin itu, Kumbuh, 1 bulan 30 hari 30 juz hafal. Jadi 1 juz 1 hari bisa diingat oleh kemampuan otaknya. Nah, Allah yang menurunkannya, Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Kalau sudah seperti itu jaminannya, siapa yang bisa untuk merusak dan menodainya? Kekuatan apa yang bisa untuk merusak dan membuat hal itu jadi salah? Kalau Allah yang bertanggung jawab. Nah, kita, Pak Ibu, kalau ingin termasuk orang yang banyak dapat berkah, dapat rahmat, dapat karunia dari Allah, jadilah salah satu di antara yang 4 ini. Apa itu? Jadilah orang yang mau untuk membaca Al-Quran. Jangan tunggu Quran dibacakan baru akan punya waktu untuk itu. Lah kamaninggalnya baru dibacaan Yasin. Assalamualaikum Yasin tak pernah tercalik di medan. Lah meninggalnya baru orang datang membacaan Quran. Waktu hidupnya tak punya waktu. Sampai puluh harinya meninggal timbul orang belia. Itu minta dibacakan semua itu mah. Yang dijaga itu bukan hanya teksnya, bukan hanya kitabnya, bukan hanya kalimatnya, bukan hanya surat ayatnya, tapi baris dan titiknya. Kalau itu Allah jaga, maka yang ikut dijaga itu pertama adalah orang yang membacanya. Yang kedua, orang yang mempelajarinya. Yang ketiga, orang yang mengajarkannya. Dan yang keempat, orang yang mengamalkannya. Ini juga Allah jaga, Allah pelihara. Maka kalau kita ingin dapat banyak berkah, ayo, pilihannya tidak ada yang lain kecuali yang 4 ini. Jadilah orang yang dekat dengan Quran dengan membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, dan mengamalkannya. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, tidak ubahnya bagaikan kuburan. Sunyi, hening, sepi, menyeramkan, menakutkan. Bapak Ibu, kita koreksi saja lah. Masalahnya buka kulit tanpa isi saja lah. Kalau di rumah Bapak Ibu suasananya tidak betah, tidak nyaman, tidak tenang, coba cek yang salah. Rumah lah gadang, tapi di rumah parang kepenjang saya. AC lah dingin, tapi awak angin kepenjang juga. Banyak orang di rumah, tapi awak takwi selalu lahir. Kalau nambuni seketik, alay, lain nak maling tu, aja, lain dah.
Lain tak? Pergi ke dapur takui. Pergi ke lantai 2 takui. Pergi ke kamar mandi surang takui. Dalam ambil anak pulangnya takui dia di rumah. Coba cek yang salah. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran tidak ubahnya bagaikan kuburan. Saya yang talok, yang kuat lama-lama di dekat kuburan. Pak Ibu, ada kuburan di Batu Loyo, ada kuburan di Aidingin, ada kuburan di Tunggul Hitam, ada kuburan arah ke Air Manis tu Jatih. Jam 2 malam, hujan labek, angin kancang. Lai talok apa Ibu? Tagak surang di sini. Tak lama-lama dah setengah jam sila. Lampu padam. Hujan turun. Angin kancang. Jam 2 malam. Lai talok. Apa salah Hari malam hujan turun, lampu padam. Bapak Ibu masuk ke masjid go. Jam 2 balik, jam 1, jam 2. Takut tak? Orang pulang sadonyo. Bapak Ibu tinggal di masjid go seorang. Takut tak? Lai pernah ada orang kasurupan di masjid. Lai pernah ada orang basobok hantu di masjid. Lai pernah orang basobok jogenderuo kuntilanak mak lampir di masjid. Ini seorang di masjid. Lai basobok. Asalnya 1.500, 1.600 masjid di Kota Padang belum pernah ada orang basobok batang warna hitam, giginya panjang, rambutnya panjang, mukanya kalam di masjid dan di tepi sawah tu kata paki lu anak-anak di sini ni ada begini ada jalan dia masjid dah ada kunci dia sini memang apa Ibu cobalah di rumah tahu apa Ibu saya ungkapkan ini surang jam 1 balik jam 2 balik malam Ibu di balai kota itu satpam ada sekeliling jalan rame, di muko tarang, dalam ruangan balai kota itu ada talok awak tu, mohon maaf lah. Tak usah malam, siang saya surang agak apa-apa juga awaknya. Allah mulai sore, padahal orang jarak 20 meter dari ruangan awaknya. Padahal di masjid, tak perlu orang. Siap asar orang tak kalok jadi masjid surang. Coba lalok di kantor surang. Ada lah. Orang lah pulang, coba lalok surang. Lah bisa. Sampai kini tak ada lalok surang di ruangan awak tu kalau lah pulang orang. Orang ni waktu tu. Apa salah Keberkahannya itu di masjid rutin bacaan Quran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diperdengarkan kalam Allah. Itu yang membuat orang tenang itu. Itu membuat hatinya tentram, batinnya damai itu. Di kantua, bila Quran dibacakan. Di rumah kalau tidak ada bacaan itu, ini persoalannya itu. Makanya orang takut di rumahnya surang. Lah dia tutui pagamuko, alah. Lah dia tutui pintu muko, alah. Lah dia tutui lo kamarnya. Allah pakai CCTV lo nyo. Alah mah. Aku takut dia nyo. Apa salah Saya ketemu orang-orang seperti itu, rumahnya hampir sekadang masjid ko, sekadang masjid jihad ko. Tiba teleponnya, Pak Zul bisa datang ke rumah kami. Enggak tu, ada paralu, enggak tu. Ama di rumah pancameh mana? Kalau kami tidak di rumah, tidak nomohnya masuk ke dalam rumah, di terasenya sampai papa pulang. Kalau tidak pulang kami barunya masuk ke dalam rumah. Tiap hari itu mah aja. Ayalah pulang kantor aku singgah awak. Singgah tak aja rumah sekarang masjid. Ayo. Sekarang masjid gua lantai 2 jo, pagar, taman. Apa salahnya?
ikulah kalau lah barangke udah kan tua barangke lu anak-anak ko ke sekolah, ke kuliah, dah berani awak dalam rumah surang lo. Itu di mana ibu? Di teras tu lah. Sampai ada yang pulang, sampai ada yang tiba. Kalau terlambat udah pulang mah. Oleh ada lagunya udah ke pulang juga mah. Tapi jam bara. Kalau anak terlambat pulang, saya tanya satu aja lah, satu aja saya tanya. Layak do ibu baca Quran di rumah. Aja we udahnya itu bana yang ndak ada, itu bana yang ndak ada. Kalau itu ndak ada, iko masalahnya tu aja. Kalau ibu ndak baca Quran, apalah satu. Kalau ndak anak, salah satulah di antara itu. Makanya perintah Rasul itu, sinarilah rumahmu, sinari rumahmu itu dengan bacaan Quran dan ibadah solat. Sinari, cahaya itu datangnya dari bacaan Quran. Di rumahmu akan terang, akan bercahaya kalau di situ ada bacaan Quran dan ibadah solat. Solat itu solat malam. Kira-kira apa ibu? Kalau malam rumah orang ada lampunya sadua lahe, idui tarang, tiba di rumah awak mati lampu surang. Kalam rumah orang lah tarang, awak lah membai token. Awak nak menunggak ke PLN, tapi tiba di rumah awak mati sadua lampunya. Bara lama apa yang bisa bertahan, nak gelisah. Dicalik dari jendela, rumah orang tarang. Dicalik ke samping, tetangga sebelah, tarang. Calik ke ujung, rumahnya tarang. Tiba di awak mati surang. Bara lamu betah. Coba dah. Sampai jam bara kue. Itu dah. Coba dah. Hitung situ memang. Kalau masih tanangnya, alhamdulillah. Tak masalah. Kalam-kalam lah. Lampu padam lah. Kalau lebih itu sama malam suntuk tu. Aman mah. Tapi kalau memang makin gelisahnya, sabalah hidupnya, sabalah tarangnya, sabalah tu, maka kok di den, kak di den, berarti lah mulai mah. Sampai jam bara loko, sampai jam bara aku, panjang malam tu rasanya tu mah, Pak Ibu, yang akan membuat cahaya itu adalah di situ ada bacaan Al-Quran. Maka kemanapun jalannya, Bapak Ibu, kalau kamu menuju masjid, kalau kamu menuju masjid, jam barasi wafi barangke, dia tidak akan ada rasa cemas dan rasa khawatir. Saya kalau keluar malam ke kampung saya, Pasaman Barat, jam 2 atau jam 1 dari Padang, belum tentu saya kuat. Kalau disuruh jam 1 ke Solok Selatan, jam 1 ke Lubuk Sikaping, jam 1 ke Payakumbuh, mikir-mikir juga Pak. Tapi kalau jam 1 dari Padang ke masjid yang di Lubuk Sikaping, ke masjid yang di pesisir selatan, ke masjid yang di Payakumbuh, ke masjid yang di Solok Selatan, subuhnya berkuah di Sinan, itu tidak masalah tidak. Biasa keluar tu, subuh berkuah di Padang Panjang, jadi tidak masalah memang. Nak kata lambat waktu tu, subuh Pak Zul di Lubuk Sikaping jadi, memang. Pindah ke rumah painya, memang. Nak ke hotel singgahnya langsung, ayam barang tidak masalah tu. Pak Zul kita subuhnya di pesisir selatan jadi, memang. Tapi menuju di masjid, memang. Jangan ke rumah. Jangan ke arah ke hotelnya. Bapak Ibu, karena di masjid itu rutin bacaan Quran. Nah, jalan menuju itu pun memang Allah berikan ketenangan, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kedamaian. Ibu teslah, kalau rasul-rasul takut ke pulang kampung, jangan ke rumah tujuannya itu. Coba cari ke masjid terdekat dari posisi itu. Aman. Lah kacamnya apa ibu di jalan tu? Tapi kalau tidak, kalau tidak, coba tes dulu. Apa Ibu, keberkahan Quran dari
kita mau untuk membaca, mengamalkan dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Maka yang terbaik itu belum tentu presiden. Karena apa ibu sangko yang terbaik itu presiden? Belum tentu lah itu. Kalau presidennya model Trump, malah terbaiknya itu. Model Netanyahu, dia terbaiknya. Pak ibu. Ada orang terbaik juga sangko. Ijazah saya tak jalan dia. Pak ibu. Orang terbaik itu bukan gubernur. Gubernur di Riau saya 5 ke penjara mah. Pak ibu tahu. Yang terbaik itu bukan menteri. Menteri kini lah orang yang sidang mah. Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Wakil Tenaga Kerja. Alah. Bupati Wali Kota patang tangkok lecik lah. Pasti tanya mana kok bisa model itu parangai aciknya. Saya tidak tahu aturannya. Selama ini saya sibuk bernyanyi dan berdangdut. Itu jawabannya sore petang. Tak tentunya aturannya. Masa jadi maling tak tahu aturannya? Jadi maling tak tahu aturan. Apa ibu? Orang terbaik bukan jenderal. Orang terbaik bukan paling kaya, paling banyak hartanya, paling mewah kendaraannya, paling bagus rumahnya, paling banyak uangnya. Orang terbaik orang yang mau belajar Quran dan mau untuk mengamalkannya. Maka apa bisa lihat kalau orang itu mau meninggal? Bedanya orang yang biasa baca Quran dengan yang tidak biasa. Coba tes. Ada apa yang tugas di rumah sakit? Saya 4 tahun dia menjamil. Ada orang ketika dibacakan Quran, Pak Ibu, makin tenang. Seperti orang lalok saya. Tidak tentu orang meninggal aja. Diikutinya bacaan Yasin itu pelan. Seperti orang tokolok situ. Ada orang Pak Ibu, lah dibacakan surat Yasin makanya makin ketakuyannya. Rasul-rasul kamatinya lagi Pak Ibu. Lah dibacakan surat Yasin makanya paniknya. Karena tidak pernah dibiasakan Pak Ibu. Bukan mati lagi, berarti tidak lama mulai umur dan kuliah. Kalau bacaan orang Yasin, maksudnya itu takutnya, Pak Ibu. Aduh, dibacakan Yasin tangannya begini, Pak Ibu. Taruih, tidak waranti. Dia lihat koma, Pak Ibu. Dia tidak sadar. Tahu-tahu rupanya tidak ajalnya. Ketika sadar ditanya, kok ketika dibacaan Yasin, baik saya tangan. Aja baiknya. Kondisi awak barek, susah. Tak bisa mengecekan kondisi awak kasih pun, tak bisa mengarespon. Tapi tadanga dia bacaan Quran. Tadi kan ada tutup dah. Yang mengecek memang tak bisa, yang meminta tolong memang tak bisa. Tapi tadi kan tak buka. Tak tahu tadanga dia bacaan Quran. Sanang hati, lapang dado, tanang perasaan. Saya tidak mau bacaan itu berhenti. Tidak mau saya bacaan itu putus. Makanya saya kasih kode saja. Taruih. Jangan putuhan. Jangan berhenti. Taruih. Pak Ibu, kok fakta di rumah sakit kok Pak Ibu? Satu ketika dibacakan Quran Pak Ibu, tidak bisa ngecek, tidak bisa merespon yang lain. Nah, itu tangannya mengkari. Nah, itu ayo. Setelah seuman, setelah sadar ditanya, kok tangannya di dadonya taruh mengelus dadonya. Kondisi awak barek, sakinya dah tangguang, padihnya dah tahan. Tapi tadanga suara Quran lapang dado, sanang hati, sajuk perasaan. Makanya awak elusnya dado so lapang itu di sini apa Ibu? Kalau ada keluarga-keluarga yang punya kisah tentang itu, jelas Pak Ibu. Saya tidak mungkin sebutkan semua kisah yang saya lihat. Saya tidak mungkin sampaikan semuanya itu. Waktu kita pendeknya. Tapi yang akan menemani kita, Pak Ibu, yang setia itu bukan pasangan. Kalau pasangan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Di Kota Padang kini 200 gugatan cerai per bulan.
alun tantu pasangan, alun tantu anak, alun tantu kawan, alun tantu orang dake. Tapi Quran, apa jaminan Bapak Ibu yang disampaikan Rasul kepada kita, Bapak Ibu? Siapa di antara kamu yang meletakkan dan menjadikan Quran sebagai imamnya? Quran itulah yang jadi imamnya. Itulah yang jadi petunjuk dan pedomannya. Maka Quran di depannya lah yang akan menuntun jalannya ke surga. Qurannya itulah yang akan jadi pembimbing dan pengarah jalan guide untuk sampai ke surga. Tapi siapa di antara kamu waman ja'ala khalfahu, yang meletakkan Quran di belakangnya, maka Quran di belakangnya lah yang akan menerjang dan mendorongnya ke dalam jilatan api neraka. Kalau inyolo yang di muko Quran di belakangi sadua lahe, Quran itulah yang mendorongnya, Pak Ibu. Nanti Pak Ibu di alam akhirat kita ketemu dengan orang yang paling bagus wajahnya, paling cantik parasnya, paling indah, yang paling bagus sekali. Kita belum pernah kenal, belum pernah bertemu sebelumnya. Kita tanya, man anta, siapa engkau? Di dunia belum pernah aku lihat orang seindah, sebagus, serancak kamu. Belum pernah terlihat. Jawabnya, ana qiraatul Quran. Akulah bacaan Quranmu ketika di dunia dahulu. Aku akan menemanimu, aku akan mendampingimu, aku akan bersamamu dari tempat ini sampai ke akhirat. Makanya orang di alam barzah itu, Pak Ibu, jangan dianggap, Pak Ibu, tampeknya kadang sampi sih. Coba lihat doa solat jenazah itu. Doa solat jenazah itu kan, berikanlah dia pasangan yang lebih baik. Nah, saya akan mendampingi kira-kira itu. Istrinya sih masih ada. Suaminya sih meninggal. Yang mendampingi itu siapa? Coba siapa kira-kira, Pak Ibu. Kalau tidak amal dari bacaan-bacaan Quran itu. Bapak Ibu, terlalu sia-sia kita kalau menunggu Quran dibacakan baru kita baca. Biarlah salah karena membaca, daripada tidak pernah salah sekalipun karena tidak pernah membaca. Lu tidak pernah salah sakit Allah dia. Kironya tidak pernah membaca. Biarlah salah karena membaca. Nah, coba baca. Jadi tadi malam tenang kalau. Cuma baca surat Yasin. Jelas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa. Kok yasa? Di barisnya ada di atas mah. Itu tidak baris itu terlalu panjang mah. Itu Yasin. Yang aku yasa juga. Orang baca alama, rupanya alif lam mim. Biarlah salah karena membaca daripada tidak pernah salah. Karena tidak pernah membaca. Apa pilihannya, Pak Ibu? Pak Ibu, baca Quran salah tidak masalah. Imam baca Quran, Pak Ibu, salah, tidak dapat, tidak ada kena werang no. Jalih jadi imam, salah lah bacaan, tidak lo dapat, lupa lo. Mengapa tidak mundur ke belakang? Tidak ada cerita tu. Kalau salah, dulu yang belakang. Pak Ibu, kalau salah tunjukkan, kalau salah ingatkan, tidak akan salah. Saya pernah solat sampai selesai surat Ar-Rahman. Di belakang imam orang Arab. Barakallahu. Enggak dapatnya berhenti, ditunggunya sampai ditolong, enggak dapatnya berhenti. Tunggunya sampai ditolong. Ada sekitar 5 kali, 6 kali ditolong. Surah Ar-Rahman itu sampai selesai. Kalau di kita kan lah, mengapa enggak ganti surat? Maka kalau enggak ruku saya, enggak, kalau salahnya berhenti. Ditolong taruh balik, tolong taruh balik. Dah ada Ibu setelahnya salam mau. Apalah jalan 5 kali salah, 5 kali berhenti, taruh juga baru biasa saja memang. Apa Ibu? Allah tidak marah, Ibu. Biarlah salah karena membaca daripada tidak pernah salah karena tidak pernah membaca.
Pilihannya tidak banyak, Pak Ibu. Keberkahan itu akan Allah berikan, Pak Ibu. Jaminan itu ada. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini untuk menjadi rahmat dan obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ini banyak kisahnya ini. Orang sasa angok, pergi ke dokter. Banyak ibu sasa angok, pancameh. Saya tidak mau kasih resep ibu sebelum masuk labor banyak-banyak. Tapi kalau mau pulang, mau tidak mengamalkan satu hal, kata dokter itu. Beko di rumah baca Quran. Besok baca walia. Minggu besok ibu kemari, kita cek labornya sadua lahir. Sebelum menunggu hasil keluar, buang sur baca Quran. Rupanya pasnya mulai baca Quran, Pak Imam. Kan mengambil napas sadanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan ambil napas tu. Kalau latihan pernapasan sama sadonya berikut itu, makin acoknya baca Quran, makin panjang napasnya. Tiba-tiba orang minggu besoknya membawa hasil labor itu, aku cek dokter tu. Sakit ibu lah banyak cegaknya untuk ubek lah. Ubek ibu lah dong. Ibu biasakan aja baca Quran. Biasakan ambil napas, ikuti makhraj dan tajwidnya, cegak ibu. Apa ibu? Kita kadang-kadang kalau sasa angok, nah dicari ubek juga baru, padahal ubeknya ada. Kita kadang-kadang kalau penjameh dicari ubek baru, tak nombor lalok ubek baru, padahal ubek dan dari Tuhan ada. Ubek dan dari Tuhan ada. Bapak Ibu, baca sebelum dibacakan, Bapak Ibu. Ke masjidlah sebelum diantarkan, solatlah sebelum disolatkan. Quran, Bapak Ibu, tidak akan meninggalkan kita sampai ke hadapan Sang Pencipta. Satu-satunya, Bapak Ibu, teman terbaik yang akan bisa jadi penolong adalah bacaan Quran yang kita bacakan dan kita rutinkan. Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.